Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboyko. Senang banget aku bisa share lagi urban vlog untuk teman-teman. Dan di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman sekaligus juga review terkait rute Transjakarta yang sedang disosialisasikan, sedang diuji cobakan, yang bernama JIS 3. Ya, rute ini melayani Jakarta International Stadium menuju ke Harmoni pulang pergi. Seperti apa informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Jeng jeng jeng, ceritanya intro nih. Langsung aja ya. Nah, aku coba naik rute ini dari Jakarta International Stadium. Biasanya ya kalau teman-teman lihat dari Harmoni menuju ke JIS, tapi aku mencoba sebaliknya nih. Bagaimana sih pengalamannya? Yang pertama sih pastinya teman-teman harus tahu bahwa stasiun atau halte sementaranya ini tidak berada di dalam kompleks stadion, tapi dia agak keluar. Dan teman-teman tidak bisa langsung otomatis masuk ke Stadion Jakarta Internasional. Teman-teman harus mengakses trotoar yang ada di jalan ini untuk bisa menuju atau dari halte menuju ke JIS. Jadi memang masih belum terlalu bisa langsung ya. Nantinya sih katanya akan langsung bisa masuk ke stadion. Tapi untuk sekarang ini belum bisa teman-teman. Dan ini kondisinya trotoarnya. Jadi di sebelah kanan ini adalah rem barat yang sedang diselesaikan. Terutama taman BMW-nya juga. Nah, trotoarnya jadi agak kepotong. Ya beruntunglah ada trotoar ya, walaupun memang kondisinya nggak rapih ya dan nggak bagus. Di ujung jalan teman-teman bisa lihat trotoarnya juga kepotong karena proses konstruksi dari kompleks JIS. Nah, aku nyobain ini sore-sore sekitar jam 6 hari Kamis yang lalu. Jadi harusnya sih masih belum lama ya. Habis hujan jadi memang agak basah, becek, apalagi dari JIS pasti belok banget ya. Nah, ini memang trotoarnya ada guiding blocks, tapi sayangnya karena kondisinya seperti ini jadi agak sulit sih sebenarnya untuk penyandang disabilitas bisa melewatinya. Yang kursi roda juga pasti susah kalau harus lewat trotoar, mau nggak mau ya harus lewat jalannya ya, karena ini agak sulit diakses. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kok gini ya? Ini namanya masih proses ya, jadi memang belum jadi untuk integrasi antara halte dengan stadionnya. Tapi rutenya sudah disosialisasikan, jadi rutenya dijalankan dulu supaya ada masukan juga dari kita nih penggunanya. Makanya kalau teman-teman nyobain dan teman-teman ngalamin sendiri naik Transjakarta ke JIS, teman-teman kasih juga nih masukan ke Transjakarta biar pengembangannya dilakukan dan nanti layanannya jadi lebih baik deh untuk kita. Ngomong-ngomong sih ini jalannya jauh ya. Dari stadion keluar itu memang udah 5 menit sendiri. Nah, dari luar stadion menuju ke haltenya 5 menit juga. Jadi ya sekitar 10 menit lah jalan santai seperti ini. Ya, ini harusnya sih tinggal belok kanan ya kalau aku lihat dari videonya teman-teman yang udah upload duluan. Ya. Ya, benar teman-teman. Jadi haltenya ada di sisi barat, di ujung dari rem barat, dan terintegrasi nantinya dengan taman BMW. Oh, jadi gini ya, ada 1, 2, 3 halte. Mungkin ini karena nantinya rute JIS ini bukan hanya JIS 3 yang melayani Harmoni, tapi juga rute lainnya. Karena aku baca sih, ada rute dari JIS ke Kebonjeruk, JIS ke Warung Buncit, dan satu lagi JIS ke Uki Cawang ya. Jadi ada beberapa haltenya, mungkin karena itu ya, jadi haltenya dibikin nggak cuma satu. Dan halte kita berada di sisi yang agak lebih dekat dengan rem barat. Dan ini dia bisnya. Yeay! Bis Mini Trans yang dioperasikan pada saat aku mencoba ini. Nanti kita akan ngomongin soal bisnya teman-teman, tapi kita coba explore dulu ya haltenya. Harmoni ya Pak? Harmoni ya Pak? Siap. Apa-apa Pak? Baru nyampe juga. Oh iya. Siap. Makasih Pak. Rute JIS Harmoni, JIS 3 memang beroperasi atau berangkat dan tiba setiap 20 menit sekali.
karena memang ini masih rute uji coba dan Arbanaja juga masih terbatas teman-teman. Jadi wajar kalau kita nyampe belum ada bisnya, atau kalaupun ada kita harus nunggu seperti aku sekarang. Sabar-sabar aja ya. Tapi menariknya adalah rute JIS 3 ini sudah terintegrasi dengan rute-rute di koridor Transjakarta lainnya seperti koridor 1, koridor 3, koridor 5, dan koridor 12. Jadi pastiin teman-teman lihat schedule-nya, lihat juga jadwal pemberhentiannya supaya teman-teman juga bisa menggunakan, memanfaatkan integrasi moda transportasi ini. Sekarang jam 18.21. Bisnya masih agak lama kata petugasnya, jadi kita sini aja Pak, sini aja. Oh nggak boleh, mundur. Siap, terima kasih. Siap. Baik, makasih Pak. Ini diomelin satpamnya kalau deket-deket teman-teman, jadi jangan deket-deket kecuali ada izinnya ya. Oke, ini haltenya. Dan ini taman BMW-nya. Taman BMW-nya udah mau jadi tuh segitu. Tuh stadionnya. Keren. Ini taman BMW. Sip. Keren. Haltenya belum jadi ya. Ada 3 halte sih kalau aku lihat. Ini halte yang tengah. Ini halte yang pinggir paling ujung dekat ke pintu masuk rem barat. Dan ini adalah halte yang lebih dekat dengan pintu keluarnya. Desainnya sih unik, sepintas aku lihat memang modelnya kayak berdiri senderan gitu ya, bukan tempat duduk seperti halte biasanya. Nanti kalau udah jadi pasti aku akan review lagi dan cobain lagi lihat fasilitas lengkapnya ya teman-teman. Tapi sementara seperti inilah penampakan halte JIS Harmoni rute JIS 3. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat bisnya, bis yang melayani rute JIS 3 ini. Yang aku naikin ini adalah Mini Trans, bis Transwadaya atau TSW. Ini banyak yang bilang penggantinya Metro Mini. Aku juga pernah bikin reviewnya tentang Mini Trans, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube Abu Iko ya. Di dalamnya kapasitas normalnya 17 bangku dan berdiri sehingga totalnya sekitar 30 orang. Tapi karena lagi pandemi dan pembatasan, maka kayaknya dibatasin maksimal 50% deh. Cuma memang dari info yang aku lihat dan nonton di video teman-teman yang udah bikin, kapasitasnya untuk di jam-jam tertentu memang nggak terlalu rame dan nggak terlalu padat kayak sekarang nih. Ya, jadi tadi kalau kita total ya jalan dari dalam stadion sampai ke halte 10 menit. Terus ini nunggu bisnya sekitar 20 menit ya. Jadi 30 menit lah waktu yang aku habiskan untuk bisa sampai ke naik ke Transjakartanya. Nah ini kalau ngikutin jam di bisnya, kita berangkat sekitar jam 6.41, tapi di jam tangan aku sih 6.45. Nah ini mulai berangkat, penumpangnya hanya ada aku yang umum, yang 2 lagi petugas. Jadi memang masih sepi ya. Untuk jam operasionalnya sendiri teman-teman, karena masih uji coba dan sosialisasi, maka dibatasin. Untuk pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 10, kemudian sore harinya dari jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman yang mau naik ini, pastiin teman-teman tahu kapan operasionalnya di halte atau koridor yang teman-teman tuju ya. Untuk jumlah pemberhentiannya, kalau dari JIS menuju ke Harmoni ada 14 pemberhentian, sementara kalau dari Harmoni menuju JIS sebaliknya hanya ada 12 pemberhentian teman-teman. Untuk rutenya atau pemberhentian lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di media sosial Transjakarta, khususnya di Instagram. Mereka sudah upload bus stop yang dilewati di sepanjang rute JIS 3 ini.
Karena rute ini terhubung dengan koridor dan non-koridor, BRT dan non-BRT, maka jenis turun naik penumpangnya juga bisa lewat pintu depan, kalau yang bus stop biasa, maupun juga yang lewat pintu tengah yang masuk dalam koridor. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti gimana nih kalau yang masuk koridor naiknya? Karena ini bisa masuk ke jalur Transjakarta lewat busway. Jadi pastinya tetap nyaman. Kemudian yang kedua, memang karena aku naiknya malam ya, dan ngelihat kondisi ini udah cukup sepi juga, aku sih ngelihat nyaman dan aman karena ada petugasnya, rutenya juga nggak terlalu macet. Sesuai dengan jadwal sih katanya diperkirakan waktu tempuhnya sekitar 30 menit dari JIS menuju ke Harmoni. Nanti kita lihat sampainya jam berapa. Hal menarik lainnya adalah rute yang dilewati ini rute lewat Kemayoran, dan aku termasuk yang masih jarang sih explore kota Kemayoran, kota Jakarta di sisi Kemayoran. Jadi naik rute ini sambil bisa lihat perkembangan di Kemayoran bikin wah kayaknya harus banyak ngevlog atau review daerah Kemayoran nih ya. Seru sih teman-teman malam-malam seperti ini dengan adanya layanan Transjakarta. Jadi kalau kita dari JIS udah malam-malam pulang nonton bola, nonton konser, kita tinggal naik Transjakarta ini untuk nyampe ke Harmoni atau rute-rute lain yang terintegrasi. Dan karena bisnya lebih kecil, maka dia termasuk yang lebih mudah untuk bermanuver kalau lagi macet atau pas belokan-belokan ya. Dan masih juga melayani halte-halte yang di dalam koridor. Sejauh ini gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yang belum pernah nyoba layanan ini tertarik untuk nyobain? Atau mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba pengen nambahin informasinya, tolong teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi supaya nanti layanannya makin berkembang dan kita dapat manfaat yang paling utama dari fasilitas rute ini. Nah ini rutenya lewatin daerah-daerah seperti Pasar Baru yang teman-teman nanti bisa juga turun di sini. Di daerah itu ya, halte Juanda, Pecenongan. Nah ini nggak lama, di jam 7:08 bisnya berhenti di Harmoni. Artinya tinggal sedikit lagi kita menuju ke halte terakhir. Kalau lihat dari waktunya, ini jam 7:10, artinya memang kita menempuh waktu sekitar 30 menit ya, persis sama seperti yang diinformasikan Transjakarta. Kalau kondisinya trafficnya seperti tadi, maka 30 menit aja dari JIS sampai ke Harmoni. Dan ini benar-benar lebih cepat teman-teman, dan pastinya lebih murah karena trayeknya hanya 3.500 kali jalan. Dan bisa terintegrasi dengan rute lain, keren. Oke teman-teman, itu tadi informasinya dari aku. Gimana menurut teman-teman? Jangan lupa share di kolom komentar di bawah. Makasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Yang belum subscribe Aboiko mungkin bisa pertimbangin untuk aku lebih lagi nge-share informasi tentang perkembangan kota kita. Sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak. Dah. Terima kasih, Mbak.